Sari, wanita muda yang terluka oleh cinta, memilih untuk menyembuhkan diri di sebuah desa sunyi. Di sana, ia bertemu Mario, pria sederhana yang perlahan membantunya melihat kembali makna cinta. Namun, ketika hatinya mulai mencintai lagi, Sari menemukan kenyataan pahit. Penasaran dengan kisahnya? Halo semuanya, selamat datang di FTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel kami dengan subscribe, agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Hati yang patah tidak bersuara, tapi nyerinya terasa hingga ke tulang. Dan aku, Sari, tahu betul rasanya. Hari itu, aku berdiri sendirian di depan undangan pernikahan yang belum sempat terkirim. Tanganku gemetar. Undangan yang seharusnya membawa bahagia, justru menjadi sisa dari hubungan yang diputus sepihak. Raka, pria yang pernah kusebut tunangan, memilih wanita lain. Tak lama setelah kami merancang masa depan bersama. Aku tidak menangis hari itu. Tidak langsung. Tangisku datang belakangan, saat semua orang berhenti bertanya, "Kamu nggak apa-apa?" Saat sunyi menjadi satu-satunya teman bicara, aku sadar bahwa diam adalah ruang paling bising. Disitulah luka tumbuh diam-diam, menjalar perlahan tanpa peringatan. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, kehilangan orang yang kita cintai, atau menyadari bahwa selama ini kita hanyalah pilihan cadangan. Setelah berminggu-minggu hanya menatap langit-langit kamar kos, aku memutuskan untuk pergi. Aku butuh udara baru, tempat baru. Aku butuh menjauh dari semuanya, terutama dari bayang-bayang Raka. Aku memilih desa tempat nenekku dulu tinggal. Sebuah desa kecil di kaki bukit, jauh dari keramaian kota. Aku belum pernah lama tinggal di sana, hanya mengingat samar aroma kayu bakar dan suara jangkrik yang nyaring saat malam turun. Sampai akhirnya aku benar-benar tiba. Rumah tua nenek masih berdiri meski mulai dimakan usia. Aku membuka pintu dengan hati-hati. Debu menari di udara, seolah menyambutku dengan pelan. Tak ada sambutan hangat, tak ada pelukan. Hanya sepi dan suara dedaunan digoyang angin. Namun, justru di sana, aku merasa aman. Hari-hariku diisi dengan membersihkan rumah, menyapu halaman, dan sesekali duduk diam di beranda. Tidak ada notifikasi, tidak ada telepon dari siapapun. Sunyi ini seperti pengasingan yang sengaja kupilih. Dan aku tidak menyesalinya. Sampai suatu sore, saat aku tengah berusaha memperbaiki pagar bambu yang nyaris roboh, datanglah seseorang yang mengubah segalanya. "Permisi, Mbak butuh bantuan?" Suara itu membuatku menoleh. Seorang pria berdiri di luar pagar, memakai kaos usang dan celana jeans pudar. Wajahnya teduh, kulitnya legam terpapar matahari. Di pundaknya tergantung cangkul, seolah ia baru saja pulang dari ladang. "Aku lihat Mbak sudah dari tadi berkutat sama pagar itu. Boleh bantuin?" Tanyanya lagi, sambil tersenyum. Aku mengangguk, agak ragu. "Kalau tidak merepotkan," "Enggak sama sekali. Saya Mario, tinggal di seberang kebun itu." Kami mulai memperbaiki pagar bersama. Mario bekerja dengan tenang, sesekali melontarkan candaan kecil yang sebenarnya biasa saja, tapi entah kenapa berhasil membuatku tersenyum. Sore itu, langit berwarna jingga, angin menggerakkan dedaunan, dan suara jangkrik mulai mengisi ruang. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa sedikit lebih ringan. Mario tidak bertanya tentang masa laluku. Ia tidak menyinggung kenapa aku tinggal sendirian di rumah tua. Ia hanya bercerita tentang kambingnya yang bandel, hujan yang datang tak menentu, dan resep gorengan Bu Marni yang katanya legendaris di desa ini. Aku tidak tahu siapa dia, dan aku tidak peduli. Yang kupedulikan adalah, untuk pertama kalinya, seseorang datang bukan untuk menambal lukaku, tapi hanya untuk duduk di sampingku, tanpa menuntutku pulih. Dan mungkin, itu awal dari sesuatu yang belum kukenali. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang jauh lebih lambat dibandingkan kota. Tapi justru disitulah aku mulai bernapas lebih tenang. Setiap pagi di desa,
dimulai dengan aroma tanah basah dan suara ayam bersahutan. Tak ada alarm, tak ada kemacetan. Hanya suara alam dan hatiku yang perlahan belajar. Diam dan Mario semakin sering datang. Kadang hanya lewat untuk menyapa, kadang membawa hasil panen kecil seperti pisang atau singkong rebus. Tapi ada kalanya, ia hanya duduk di teras, menemaniku minum teh sore. Kalau langit mulai jingga begini, ucapnya suatu sore sambil memandang ke arah perbukitan, biasanya hujan turun malam nanti. Malam, aku mengangguk sambil memandangi wajahnya dari sisi. Ia tidak tampan menurut standar kota, tapi ada ketenangan di rautnya. Seperti seseorang yang tahu cara menerima hidup, tanpa banyak mengeluh atau menuntut. Di kota, aku jarang memperhatikan langit, kataku pelan. Mario tersenyum, sudut matanya membentuk garis lembut. Sayang sekali, langit itu selalu bicara, asal kita mau diam mendengarkannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-katanya menyentuh sesuatu dalam diriku. Malam itu, aku duduk sendirian di teras setelah Mario pulang. Angin bertiup lembut, membawa aroma rumput basah. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak terlalu kesepian, entah karena suasana desa, atau karena sosok yang kini perlahan mengisi hari-hariku tanpa paksaan. Keesokan paginya, Mario datang membawa 2 gelas kopi dan sebungkus ketan. Sarapan bareng, boleh? Tanyanya sambil mengangkat alis. Aku tertawa, kecil. Kalau kamu terus begini nanti aku ketagihan. Ketagihan kopi atau aku? Godanya cepat. Aku terdiam sejenak. Rasanya asing mendengar hatiku berdebar lagi. Tapi bukan karena kata-kata manis yang penuh rayuan, melainkan karena ketulusannya yang sederhana. Kami duduk di bawah pohon mangga di belakang rumah. Matahari belum terlalu tinggi, angin masih sejuk. Di kejauhan, anak-anak desa sudah berlarian menuju sekolah. Aku melihat semua itu dengan hati yang mulai terbuka, meski pelan, meski ragu. Aku dulu nggak suka tinggal di desa. Aku mulai bicara, menatap ujung sendok ketanku. Aku pikir sepi itu menakutkan. Dan sekarang, Mario menoleh padaku. Sekarang, aku rasa sepi itu justru menyembuhkan. Mario tidak menjawab, tapi ia mengangguk kecil, lalu kembali menyesap kopinya. Kami tidak perlu terlalu banyak bicara. Diam kami pun terasa cukup. Hari demi hari berlalu. Aku mulai tersenyum lebih sering, tertawa lebih lepas. Dan yang mengejutkanku adalah, aku mulai menantikan kehadiran Mario. Bahkan saat ia tidak datang, aku memperhatikan jam. Menunggu suara sepatunya di jalan setapak. Menunggu salam hangat yang kini terasa seperti rutinitas yang menenangkan. Tapi, aku juga mulai merasa takut. Aku takut hatiku kembali percaya terlalu cepat. Aku belum tahu siapa Mario sebenarnya. Semua yang ku tahu berasal dari potongan obrolan bahwa ia tinggal sendiri, merawat ladang milik orang tuanya yang sudah lama tiada, dan hidup dengan apa adanya. Terlalu baik untuk tidak dicurigai. Atau terlalu sederhana untuk tidak dipercaya. Namun setiap kali ia hadir, semua keraguanku melebur. Dan mungkin itulah yang paling membingungkan. Aku tahu masih ada luka yang belum sembuh. Tapi aku juga tahu sesuatu yang hangat tengah tumbuh, pelan-pelan, di antara sunyi yang mulai berubah menjadi rumah. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Aku duduk di beranda, membungkus tubuhku dengan selimut tipis, menatap rintik yang jatuh seperti membisikkan kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Mario tidak datang hari ini. Mungkin ladangnya becek, atau dia sedang sibuk membantu tetangga. Tapi entah kenapa, absennya menimbulkan ruang kosong yang tak bisa kujelaskan. Aku mencoba menyibukkan diri, menyapu, menanak nasi, menyulam tirai tua yang koyak. Tapi pikiranku tetap kembali padanya. Pada senyumnya, caranya bicara pelan seolah tak ingin menyakiti udara, dan tatapannya selalu hangat, tak pernah menghakimi. Sore menjelang, dan aku mulai merasa kecewa. Namun saat aku hampir menutup jendela, suara ketukan terdengar dari depan. Permisi, suara yang sangat kukenal. Aku buru-buru keluar dan menemukan Mario berdiri dengan baju basah, memegang sebuah payung dan 2 bungkus gorengan
yang dibalut daun pisang. Maaf baru datang. Hujannya nggak berhenti-berhenti, tapi aku janji hari ini mau bawain tempe mendoan langgananmu. Ucapnya sambil nyengir. Seperti biasa. Aku menahan senyum. Kamu basah kuyup, Mario. Biarin. Yang penting janji ditepati, kan? Kami duduk di teras sambil menikmati mendoan hangat. Sesekali ia mengeluh soal kambingnya yang nyaris kabur karena takut petir. Lalu bercerita tentang Bu Darmi yang panik karena atap bocor. Aku mendengarkan sambil tertawa pelan, menikmati suaranya seperti menikmati lagu yang tak bosan diputar. Lalu, tanpa sadar, aku mulai bercerita. Tentang mimpi masa kecilku yang ingin jadi penulis. Tentang ayahku yang keras tapi penyayang. Tentang ibuku yang sudah pergi saat aku masih kuliah. Dan tentang Raka Mario hanya diam mendengarkan. Tidak menyela, tidak menanggapi dengan petuah klise. Ia hanya ada di situ, seperti perahu yang bersandar, menunggu badai dalamku mereda sendiri. Maaf, kataku akhirnya. Aku mungkin belum utuh. Orang yang terluka bukan berarti rusak, Sari, jawabnya pelan. Kadang, mereka justru belajar mencinta lebih dalam. Karena tahu rasanya kehilangan, aku menunduk. Kata-katanya menusuk lembut. Aku tahu ia tulus. Aku tahu aku mulai membiarkan hatiku berjalan ke arahnya. Tapi juga, ada sesuatu dalam diriku yang belum bisa sepenuhnya percaya. Bukan pada Mario, tapi pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar siap mencintai lagi? Keesokan harinya, Mario mengajakku ke kebun. Ia bilang, ada bunga matahari yang baru mekar. Aku mengikutinya, melewati jalan tanah yang licin, di antara pepohonan dan sawah. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah ladang kecil, penuh bunga matahari yang menghadap matahari pagi. Aku berdiri terpukau. Ini indah sekali. Mario menatapku dari sisi. Aku tanam bunga ini setahun lalu. Nggak semua tumbuh. Tapi yang bertahan, mereka mekar dengan cantik. Aku menatap matanya, dan di sana, aku melihat kejujuran yang sulit kutolak. Dan saat itulah aku tahu, aku jatuh cinta. Bukan karena ia memaksaku untuk pulih, bukan karena ia membanjiriku dengan janji, tapi karena ia hadir dengan cara paling sederhana, menjadi temanku saat aku merasa hancur. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada pertanyaan kecil yang mulai mengusik. Mario terlalu bijak untuk pria desa biasa. Terlalu tenang, terlalu sabar, terlalu mengerti, dan rasa penasaran itu, meski kecil, mulai tumbuh di sudut hatiku. Siapa sebenarnya Mario? Hari-hari di desa terasa, semakin lama semakin hangat. Mungkin itu hanya perasaanku, karena Mario selalu ada. Kadang ia datang dengan alasan sederhana, membawakan sayuran dari kebunnya, memperbaiki pagar yang sudah lapuk, atau hanya sekadar duduk berlama-lama di teras. Tapi, semakin seringnya ia hadir, semakin banyak hatiku yang terbuka, dan semakin sulit bagiku untuk menahan rasa yang tumbuh begitu alami. Suatu malam, saat kami duduk di bawah pohon randu, Mario bercerita tentang masa kecilnya, tentang ayahnya, yang seorang petani dan ibunya yang sangat perhatian. Ia bercerita tentang kenangan sederhana, seperti tidur di bawah langit berbintang, atau bermain bola dengan teman-teman di padang rumput. Semua cerita itu terdengar begitu jauh dari dunia yang pernah ku kenal. Dulu aku nggak pernah bermimpi jadi orang kaya, katanya sambil tertawa. Aku cuma ingin punya cukup untuk makan dan main bola. Aku menatapnya, mengamati mata yang kini sepertinya menyimpan banyak kisah. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada rasa tidak biasa dalam sikapnya yang tenang, yang kadang terlalu sempurna. Seperti ada jarak yang tidak bisa kutangkap. Aku merasa ada yang disembunyikan. Penasaran itu perlahan mulai menumpuk. Hari itu, saat kami berjalan di sepanjang jalan setapak menuju kebun, aku memutuskan untuk mencari tahu. Hei Mario, aku memulai dengan hati-hati. Kenapa kamu memilih tinggal di sini? Maksudku, banyak orang muda yang lebih memilih tinggal di kota, kan? Kenapa kamu tetap di desa? Mario berhenti sejenak,
menatapku dengan tatapan yang sulit terbaca. Setelah beberapa detik, ia melanjutkan langkahnya tanpa menjawab. Namun tiba-tiba ia berhenti dan berkata, "Karena di sini aku bisa menjadi diri sendiri. Di sini, aku nggak harus jadi apa-apa selain diri aku." Itu adalah jawaban yang tidak memuaskan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi hati kecilku berkata bahwa aku harus berhenti bertanya, setidaknya untuk saat ini. Namun, keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang Mario semakin mengganggu. Kenapa ia begitu menjaga jarak, walaupun perhatiannya selalu penuh? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Di luar, angin berhembus keras, membuat dedaunan berdesir, sementara pikiranku terus berputar. Kenapa Mario tidak pernah bercerita lebih banyak tentang dirinya, tentang hidupnya sebelum ia datang ke desa ini? Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk pergi ke pasar desa. Aku ingin mencoba menyibukkan diri dan mengalihkan pikiranku sejenak. Tapi saat aku melewati warung kecil di pinggir jalan, aku melihat sesuatu yang tak terduga. Mobil mewah itu. Mobil yang sering aku lihat hanya di kota. Mobil dengan logo yang sangat familiar. Di dalamnya, ada seseorang yang aku kenal. Seorang pria yang tampak sangat berbeda dari Mario yang kutemui setiap hari. Aku berdiri terkejut, dan dalam sekejap, semuanya menjadi kabur. Aku tidak bisa mendeskripsikan rasa yang memenuhi dadaku, campuran antara curiga, bingung, dan kecewa. Kenapa Mario ada di dalam mobil itu? Apa hubungannya dia dengan mobil mewah itu? Aku tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Segera, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku harus tahu lebih banyak. Pulang ke rumah, perasaan itu semakin memanas. Tiba-tiba, Mario muncul di depan rumah dengan senyum lebar. Seperti biasa, ia membawa sedikit sayuran segar dari kebunnya. Tapi hari ini, aku merasa ada yang tidak biasa. Tatapan matanya seolah menghindari tatapanku. "Kenapa?" Tanyanya dengan nada yang tenang. "Kamu kelihatan nggak seperti biasanya." Aku hanya diam. Rasa curiga itu memuncak, dan aku tidak bisa menahan diri lagi. "Kenapa kamu ada di mobil itu tadi?" Tanyaku dengan suara bergetar. "Kenapa aku melihatmu dengan orang-orang yang berbeda dari yang kukenal?" Wajah Mario tiba-tiba mengeras, senyum yang selalu hadir seakan menghilang begitu saja. Ia menatapku sejenak, lalu menarik napas panjang. "Sari," katanya dengan suara pelan, "ada yang perlu kamu ketahui tentang aku, tapi aku nggak tahu bagaimana menjelaskannya." Suasana mendadak menjadi sangat tegang. Aku merasa dunia tiba-tiba berhenti berputar. Rasa yang baru saja kubangun bersama Mario, perasaan hangat yang perlahan merayap ke hati, ternyata kini berguncang oleh pertanyaan yang belum aku dapatkan jawabannya. "Ada apa, Mario?" Aku bertanya, hampir tak percaya. "Siapa kamu sebenarnya?" Aku menunggu di teras rumah. Tubuhku kaku menahan cemas. Rasa takut mulai menyeruak. Takut tentang siapa dia, takut tentang perasaan yang selama ini kuterima, takut jika aku salah menjatuhkan hati pada orang yang salah. Mario masih diam. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ia tidak menjawab langsung, namun tatapannya berkata lebih banyak daripada kata-kata. Aku hanya berharap jawaban yang akan keluar dari bibirnya bukanlah sesuatu yang menghancurkan segalanya. Waktu seperti berhenti saat Mario berdiri di hadapanku, menunduk seolah kata-kata yang ingin ia sampaikan terlalu berat untuk dikeluarkan. Aku menahan napas, menunggu, berharap jawaban darinya tak akan menghancurkan semua yang sudah kubangun dalam hati. "Aku bukan siapa-siapa di desa ini, Sari." Ia memulai pelan. "Tapi aku juga bukan cuma petani biasa." Aku mengernyit. "Maksudmu apa?" Mario mengangkat wajahnya, menatapku dalam-dalam. "Aku memang tinggal di sini sekarang, tapi asalku bukan dari desa ini. Aku datang ke sini 2 tahun lalu setelah memutuskan berhenti dari semua hingar-bingar yang selama ini mengelilingiku. Aku merasa tubuhku menegang. Hingar-bingar? Mario menarik napas dalam. "Aku dulunya tinggal di kota, memimpin perusahaan peninggalan orang tuaku. Hidupku penuh rapat, target, dan angka. Tapi aku kehilangan arah.
Aku mulai merasa semua orang mendekat hanya karena nama dan hartaku, bukan karena aku. Kata-katanya menggema di kepalaku. Aku menatapnya, mencari kebohongan, mencari tanda bahwa ini hanya gurauan aneh, tapi tak kutemukan. Wajahnya terlalu jujur, terlalu tulus untuk sebuah kebohongan. Jadi semua ini bohong? Suaraku nyaris berbisik. Bukan, jawabnya cepat. Aku memang tinggal di desa. Aku memang mengolah kebun itu sendiri. Yang bohong hanyalah apa yang aku sembunyikan. Siapa aku dulu. Hatiku tercekat. Luka lama yang mulai sembuh kini seperti tercabik kembali. Aku telah percaya, telah membuka hati, dan ternyata semua ini dibangun di atas sesuatu yang disembunyikan. Aku datang ke sini karena aku ingin hidup dengan cara yang berbeda. Aku ingin tahu rasanya dicintai bukan karena uang atau jabatan. Aku nggak pernah niat menipumu, Sari. Aku takut kehilangan satu-satunya hal yang tulus yang pernah kurasa. Ucapnya, matanya mulai berkaca. Aku berdiri, menahan gemuruh di dadaku. Tapi kamu tetap memilih diam. Bahkan setelah aku membuka semuanya padamu. Aku tahu, dan itu salahku. Tapi aku juga nggak bisa langsung datang dan bilang, "Hai, aku Mario, pemilik perusahaan yang pernah muncul di majalah ekonomi. Apa kamu akan percaya padaku kalau aku bilang semua itu bukan berarti apa-apa?" Aku ingin marah, ingin berteriak. Tapi di balik semua itu aku juga tahu. Aku peduli, sungguh peduli. Namun rasa kecewa itu terlalu besar. Aku melangkah mundur, membiarkan jarak tumbuh di antara kami. Aku butuh waktu. Mario mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, Sari. Apapun yang terjadi, semua perasaan ini nyata. Aku mencintaimu, bukan sebagai Mario yang punya perusahaan, tapi sebagai pria yang ingin tinggal bersamamu, bahkan tanpa semua itu. Aku tak sanggup berkata-kata. Air mataku mulai jatuh, dan aku membiarkannya. Luka itu kembali nyata, dan kini bukan karena Raka, tapi karena seseorang yang hampir kupercaya sepenuh hati. Hari-hari setelahnya terasa hampa. Mario tidak muncul, bahkan sekadar bayangannya pun tidak. Aku kembali mengisi waktu dengan duduk sendiri, membaca buku yang tak pernah selesai kubaca, memandangi langit yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mencoba menyangkal bahwa aku merindukannya. Tapi, kenyataan tak bisa kuelak, aku merindukan senyumnya, ceritanya. Diamnya yang hangat. Bahkan lelucon bodohnya yang tak pernah berhasil membuatku benar-benar tertawa. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga dihadapkan pada kenyataan. Aku telah jatuh hati pada seseorang yang menyembunyikan siapa dirinya. Pertanyaannya bukan lagi siapa. Mario sebenarnya. Tapi apakah aku bisa menerima semuanya dengan utuh? Karena pada akhirnya, aku tahu. Cinta sejati bukan hanya soal perasaan hangat yang tumbuh, tapi keberanian untuk melihat seluruh sisi seseorang, bahkan sisi yang paling tak ingin mereka tunjukkan. Dan kini, keputusan ada di tanganku. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Mario. Suara langkahnya yang biasa terdengar di jalan kecil depan rumah kini menghilang. Tidak ada ketukan di pintu. Tidak ada suara khasnya memanggil dari jauh sambil membawa sesuatu dari kebun. Dan aku tetap diam, menunggu, bertanya-tanya. Aku benci mengakui bahwa aku merindukannya, tapi itulah kenyataannya. Sejak kepergiannya, semuanya terasa hampa. Bahkan angin sore pun tak lagi menenangkan, hanya membawakan bayangan yang semakin menyesakkan. Aku mencoba menenangkan diri, mengingat alasan mengapa aku merasa kecewa. Ia menyembunyikan identitasnya. Ia membuatku percaya pada kehidupan yang ternyata hanya sebagian dari kenyataan. Tapi, dia juga tak pernah membohongiku tentang caranya memperlakukanku. Tentang senyumnya yang tulus, perhatiannya yang hangat, atau kata-katanya yang sederhana tapi selalu menenangkan. Lalu, siapa yang sebenarnya kusesali? Dia yang menyembunyikan sebagian kebenaran, atau aku yang mungkin terlalu takut untuk memaafkan? Hari itu, Bu Sulastri, tetangga sebelah, datang ke rumah membawa sekantong mangga.
Ia duduk bersamaku di teras dan mulai bercerita, seperti biasa. Tapi saat ia menyebut nama Mario, aku langsung menoleh. Kamu tahu nggak, Sar? Mario ke kota, katanya sambil menyeruput teh. Tadi pagi dia pamit sama Pak RT. Katanya, waktunya kembali ke dunia lamanya. Dunia lamanya? Dia bilang, sudah cukup bersembunyi, lanjut Bu Sulastri. Tapi aku lihat matanya sedih banget. Mungkin karena kamu. Hatiku seperti ditarik paksa. Aku tak menyangka ia benar-benar pergi. Aku pikir ia akan menunggu, akan kembali, dan menjelaskan semuanya perlahan. Tapi ia memilih mundur. Dan saat itulah, aku sadar. Mario tidak lari. Dia memilih memberi ruang. Ruang yang aku minta. Tapi dalam diamnya, dia juga berkata banyak. Tentang kejujuran, tentang rasa yang ia pertahankan meski penuh resiko, dan tentang cinta yang ia tawarkan seutuhnya. Sore itu, aku pergi ke ladang bunga matahari, tempat di mana dulu Mario pertama kali menunjukkan bagian dari dirinya yang paling jujur. Bunga-bunga itu masih berdiri tegak, menghadap matahari yang mulai tenggelam. Aku duduk di tanah, menyentuh kelopak yang mulai mengering, dan menangis. Bukan karena kecewa lagi, tapi karena aku tahu, aku mencintainya. Aku mencintai pria yang mencangkul tanah dengan tangannya sendiri, yang tertawa karena kambingnya kabur, yang diam-diam menanam bunga hanya agar bisa membuatku tersenyum. Dan ya, aku juga mencintai pria yang dulu hidup dalam kemewahan, tapi memilih menyamar demi menemukan cinta sejati. Mario bukan dua orang berbeda. Dia hanya satu. Dan aku terlambat menyadari bahwa ketulusannya tidak pernah berubah, meski statusnya berbeda. Malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Surat yang berisi satu hal, bahwa aku tidak akan membiarkan rasa takut menghancurkan kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Dan esok harinya, aku memutuskan pergi ke kota, bukan untuk mengejarnya, tapi untuk mencari kejelasan. Karena aku tak ingin ada sisa penyesalan yang menghantui. Jika Mario benar-benar pergi, maka aku harus mendengar itu darinya. Dari bibirnya sendiri. Bukan dari rumor, bukan dari dugaan. Karena kalau cinta memang masih ada, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan berani menghadapi kebenaran seutuhnya. Langkahku terasa berat ketika kaki ini menyentuh lantai terminal kota. Hiruk-pikuk manusia, deru kendaraan, dan aroma jalanan yang khas langsung menyergap, menyadarkanku bahwa aku sudah kembali ke tempat yang dulu sangat ingin kutinggalkan. Kota, yang dulu mengingatkanku pada luka, kini justru kucari demi jawaban atas sebuah cinta. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Mario tidak pernah menyebutkan alamat, atau perusahaan tempat ia bekerja, tapi nama belakangnya, yang pernah kusebut sebagai Mario, si penjaga kebun, ternyata lebih dikenal daripada yang kukira. Saat aku menyebutkan namanya di sebuah kedai kopi yang ramai, seorang barista langsung menyambut dengan, Mario, Aditya? Yang punya Aditya Group itu? Aditya Group. Aku terpaku. Dunia yang ia tinggalkan ternyata sebesar itu. Dengan sedikit keberanian dan bantuan dari orang-orang yang tak sengaja kutemui, akhirnya aku sampai di gedung tinggi berwarna abu-abu di pusat kota. Logo berkilau Aditya Group terpampang jelas di atas pintu masuk. Dadaku bergemuruh. Kakiku nyaris tak sanggup melangkah. Tapi aku tetap berjalan. Lobi gedung itu luas dan sepi. Seorang resepsionis perempuan menyambutku dengan ramah. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Aku menarik napas dalam. Saya mencari Mario Aditya. Ia tersenyum, lalu memeriksa daftar di layarnya. Maaf, Pak Mario sedang tidak di kantor sejak kemarin. Ada pesan yang ingin ditinggalkan? Aku menggeleng. Pelan. Tidak apa-apa. Saat aku hendak berbalik pergi, seorang pria keluar dari lift di sisi kanan. Aku tak mengenalnya, tapi ia langsung menatapku. Kamu Sari, ya? Aku mengangguk, terkejut. Mario cerita tentang kamu, ucapnya. Dia tadi malam bilang, kalau kamu nggak datang hari ini, dia akan berangkat ke luar negeri besok pagi. Aku tersentak.
Ke luar negeri, pria itu mengangguk. Dia butuh jarak. Katanya, kalau kamu memang menganggap dia cukup penting, kamu akan datang sebelum dia pergi. Aku menatap jam tanganku. Masih ada waktu. Tanpa berpikir panjang, aku berlari keluar dari gedung. Tidak peduli dengan orang-orang yang menatap. Tidak peduli dengan teriknya matahari siang yang menyengat kulit. Yang kupikirkan hanya satu. Aku harus menemukannya. Bandara. Aku belum pernah merasa seputus asa ini dalam hidupku. Tapi di tengah keramaian, akhirnya aku melihatnya. Mario berdiri di depan konter, keberangkatan, mengenakan jaket abu-abu dan membawa koper hitam. Aku menghampirinya dengan napas tersengal. Mario! Ia menoleh, dan untuk sesaat waktu benar-benar berhenti. Tatapan itu, aku mengenalnya terlalu baik. Tatapan pria yang pernah kutolak, tapi tak pernah berhenti mencintaiku. Sari, katanya pelan. Kamu, kesini, aku mengangguk sambil berusaha menahan air mata. Aku salah. Aku terlalu takut melihatmu apa adanya. Aku marah, kecewa. Tapi aku juga sadar, aku nggak ingin kehilangan kamu. Dia mendekat, menatapku dengan sorot mata yang penuh ragu. Jadi, kamu kesini untuk bilang selamat tinggal? Aku menggeleng cepat. Tidak, aku kesini untuk bilang, aku siap mengenalmu sepenuhnya. Bukan hanya sebagai Mario yang suka nanam tomat dan ngomel soal kambing yang kabur, tapi juga sebagai Mario Aditya, pria yang memilih jadi siapapun demi cinta yang tulus. Mario tertawa kecil, lalu menatapku lekat-lekat. Kamu tahu, aku hampir nggak percaya kamu datang. Aku menyentuh tangannya, hangat seperti biasa. Aku juga hampir nggak percaya bisa seberani ini. Dan saat itu aku tahu, keputusanku datang ke sini bukanlah sebuah kesalahan. Mario menarik napas dalam, lalu menaruh kopernya di lantai. Kalau begitu, izinkan aku pulang. Tapi bukan ke rumah yang besar atau ke kantor tinggi. Aku ingin pulang ke tempat di mana kamu berada. Aku tersenyum dengan mata berkaca. Kita bisa mulai dari ladang bunga matahari itu, kalau kamu mau. Selalu, jawabnya mantap. Karena cinta yang tumbuh dari kejujuran akan selalu menemukan jalannya pulang. Dan hari itu, di tengah keramaian bandara, dua hati yang pernah tersesat akhirnya menemukan arah. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa, seperti menyambut kedatangan seseorang yang lama dirindukan. Langit tampak malu-malu mengintip di balik awan, dan udara segar mengantarkan harapan baru yang terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Aku berdiri di depan rumah kayu sederhana yang dulu jadi tempatku menghindar dari dunia, dan sekarang menjadi tempatku menjemput kebahagiaan. Mario berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi topeng. Hanya aku. Dan dia, dua orang yang pernah terluka, tapi memilih untuk saling percaya. Ini tempat di mana aku pertama kali melihatmu menangis diam-diam di bangku teras, katanya sambil tersenyum. Dan aku tahu, sejak saat itu, aku ingin jadi orang yang membuatmu tertawa lagi. Aku menatapnya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan kamu berhasil. Meski dengan jalan memutar, kamu tetap sampai ke hatiku. Ia mengangkat alis. Begitu juga kamu. Kamu datang ke kota dan membuatku percaya kalau cinta bisa bertahan bahkan setelah luka yang besar. Kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju ladang bunga matahari. Di sana, bunga-bunga mulai mekar, lagi, meski sebagian masih malu-malu menghadap cahaya. Tempat itu seperti menunggu kami kembali. Seolah tahu, disinilah kisah kami dimulai, dan kini berlanjut. Mario berhenti, lalu berlutut di antara bunga-bunga yang bergoyang pelan diterpa angin. Sari, katanya, menatapku lekat-lekat. Aku tahu hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada banyak rintangan, luka yang mungkin kembali, terbuka. Tapi aku juga tahu, kalau kamu di sisiku, aku siap menghadapi apapun. Jantungku berdegup kencang. Bersediakah kamu membangun hidup bersamaku?
di sini, atau dimanapun, sebagai Sari dan Mario. Bukan karena siapa kita di mata orang lain, tapi karena kita saling memilih dengan hati. Air mataku tak tertahan. Aku berlutut di hadapannya, mengangguk dengan senyuman lebar di wajahku. Aku bersedia. Bukan karena kamu pengusaha sukses, tapi karena kamu pria yang mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk menjadi apa adanya. Kami berpelukan di tengah ladang bunga itu, ditemani angin, matahari pagi, dan harapan yang tak lagi ragu. Hari-hari setelahnya terasa seperti babak baru. Kami tak langsung hidup mewah di kota besar, seperti yang mungkin dibayangkan orang-orang setelah tahu siapa Mario sebenarnya. Tidak. Kami tetap di desa. Menanam, merawat, berbagi hasil panen dengan tetangga, tertawa bersama anak-anak yang lewat, dan sesekali ke kota untuk urusan bisnis. Tapi yang terpenting, kami pulang ke rumah yang dibangun dari rasa saling percaya. Sebuah rumah yang tidak sekadar berdinding kayu atau batu, melainkan berdiri kokoh di atas kejujuran, kesetiaan, dan cinta yang kami pilih bersama. Karena pada akhirnya, bukan status atau masa lalu yang menentukan bahagia, tapi keberanian untuk saling menggenggam tangan dan tidak melepaskannya, meski luka sempat hadir di tengah jalan. Dan seperti ladang bunga yang selalu tahu kemana matahari bersinar, hatiku pun tahu. Aku telah pulang ke hati yang sama.